memasuki ruangan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, dampingi Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, dalam hal ini Wali Kota Bogor. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami persilahkan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Diskusi panel akan segera dimulai. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami persilahkan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Karena diskusi panel ketiga akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara diskusi panel yang mengusung tema Visi Kota untuk Pemimpin Negeri. Dan ini merupakan rangkaian kegiatan Rakernas 16 APEKSI 2023. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Yang kami hormati Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kami hormati Pangdam 14 Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus APEKSI, dalam hal ini Wali Kota Bogor, Bapak Haji Bima Arya Sugiarto. Yang kami hormati Direktur Eksekutif APEKSI Bapak Alwis Rustam. Dan juga Ketua Komisariat Wilayah 1 sampai dengan 6, yaitu Wali Kota seluruh Indonesia, anggota APEKSI. Kita berikan apresiasi untuk kita semua pada hari ini. Dan perlu diketahui, APEKSI merupakan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Sudah terbentuk sejak 25 Mei 2000. Dan tentu saja ini sudah 22 tahun berdiri. APEKSI merupakan wadah yang dibentuk untuk pemerintah kota yang memiliki tujuan untuk bisa membantu anggota mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan juga menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar pemerintah daerah. Dan tentu saja pada sore hari ini kita akan menyaksikan sebuah video dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan
Rakernas Apeksi ke-16. Dan tentu saja saat ini kita berada di hari keempat dari total 5 hari penyelenggaraan. Kita memiliki 2 hari untuk Rakernas itu sendiri. Saat ini kita berada di hari kedua Rakernas dan tentu saja hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah bisa dilalui dengan sangat baik dan sukses. Tentu saja kita melihat bagaimana kesuksesan ini tentu hasil sinergi dan juga kolaborasi dari masing-masing kota. Dan kali ini Makassar, Kota Makassar berhasil untuk menyelenggarakan Rakernas Apeksi ke-16 tahun 2023 dengan sangat baik dan lancar. Kita tentu saja setelah ini akan melihat bagaimana rangkaian kegiatan dari Rakernas Apeksi ke-16 dalam tayangan berikut ini. Apeksi! YCC! Pemimpin dan hadir di sini 50 kota ditambah dengan delegasi pemuda Singapura. Alam terurai anugerah Makassar untuk pertiwi anugerah ilahi untuk Indonesia. Semilir angin memilih menyapu hari. Karena Apeksi berhasil mengundang para bakal calon presiden untuk menerima aspirasi yang insya Allah diusulkan menjadi visi misi dari capres-capres ke depan. Hari ini, malam ini kita merasa dimuliakan, dihormati, dilayani oleh Pak Wali beserta jajarannya. Terima kasih Pak Wali Kota. Slogan Kota Makan Enak, kita setuju. Kita kumpul di Pantai Losari, wali kotanya kompak, Indonesia makin maju.
yang dibutuhkan untuk membangun negeri dengan semangat sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah. Apeksi 2023 resmi dibuka. Cuplak suang tinggal enter membuka tondong kudel pak empong lerak lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan api Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Kota kita maju, Indonesia kita kuat.
Langsung saja kita memasuki sesi diskusi panel kita yang mengusung tema visi kota untuk pemimpin negeri. Yang kali ini akan dipimpin oleh moderator, Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan Wali Kota Makassar. Langsung kita sambut dengan hangat Bapak Bima Arya Sugiarto dengan Bapak Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang pertama memastikan kehadirannya untuk bersama-sama kita memenuhi harapan dari seluruh wali kota se-Indonesia untuk kita titipkan gagasan adalah Bapak Menteri Pertahanan kita, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo cepat sekali merespon. Kami sangat senang bisa berkomunikasi dengan taktis dengan Bapak Prabowo dan tim. Terima kasih kehadirannya Bapak. Bapak Ibu sekalian, kita undang bersama-sama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tentunya kepada seluruh peserta sangat berbahagia dan bangga pada sore hari ini. 5 hari bukan, 4 hari bukan hari yang tidak melelahkan bagi kita, bahkan sangat melelahkan. Tapi semua lelah itu hari ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Karena kenapa? Pak Menhan hadir bersama kita. Dan insya Allah kita akan mendengarkan pengarahan beliau tentang bagaimana kota-kota hari ini dan di masa depan. Banyak harapan kepada beliau yang saya kira kalau semua mau bicara pasti tidak terpenuhi waktu. Maka Apeksi telah mengaturnya dengan sangat baik, membagi 6 komwil dengan masing-masing 2 pembicara. Izin melaporkan Pak Prabowo, ada 3 agenda Rakernas hari ini. Yang pertama adalah komitmen kita untuk selalu konsisten mengawal otonomi. Kadang-kadang teman-teman merasa bandulnya bergerak sedikit ke resentralisasi, kadang teman-teman merasa perlu dikoreksi bersama-sama. Yang kedua, Bapak sudah melihat bagaimana di sini berkumpul anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Agenda kita tentu bukan hanya 2024 tapi 2045 Bapak. Mereka yang akan menjadi pemimpin kita nanti. Gen Z yang hari ini menjadi harapan kita ke depan. Dan yang ketiga Pak Prabowo, kami ingin pastikan walaupun tahun politik, tapi pembangunan tidak boleh henti. Pembangunan harus terus lanjut dan berjalan. Dan kami ingin betul, kami punya harapan dan kami optimis bahwa pemilu 2024 akan berjalan dengan damai. Akan berjalan dengan membahagiakan, menyenangkan dan inspiratif. Bapak Prabowo, kami persilahkan waktu untuk memberikan paparan dan gagasan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan tadi tentang Ganjar. Ya. Bapak izin Pak, ini mungkin di sini lagi Pak, izin. Ya. Izin Pak, izin Pak, izin Pak. Saya senang teman-teman mengingatkan ini. Ada satu pertanyaan Pak, yang tadi kami ajukan kepada Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Izin boleh bertanya dengan Bapak pada pertanyaan yang sama. Satu kata menurut Pak Prabowo tentang Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur. Ya benar sih gubernur. Satu kata dari Bapak Prabowo tentang Pak Anies Baswedan. Profesor. Terima kasih Bapak. Taktis kalau jenderal emang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, sekaligus Wali Kota Bogor untuk periode kedua, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar selaku tuan rumah. Hadir juga di sini Haji Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, para wali kota atau wakil wali kota, anggota APEKSI yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Tentunya kita sebagai bangsa yang pejuang tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat hadir di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan Rakernas ke-16 APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Selanjutnya tentunya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada APEKSI yang telah memberi kehormatan bagi saya, mengundang saya untuk menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran
Tapi kembali saya ingat, oh saya dulu komandannya Korps Baret Merah. Jadi enggak ada masalah. Mau merah, mau putih, nanti saya diundang pakai tutup kepala kuning, enggak ada masalah, kita semua bersaudara. Jadi demikian saya bicara sekarang adalah juga tadi kebanggaan di sini tempat perjuangan sebagaimana semua daerah ada pengorbanannya karena kita adalah bangsa yang tidak menerima kemerdekaan sebagai hadiah. Kita memperebutkan kemerdekaan dengan perjuangan yang lama, perjuangan yang penuh darah, keringat dan air mata. Kita tidak menerima hadiah, kita perang untuk kita merdeka. Jadi ini, dan di sini di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya, dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Perlu kita pikirkan. Seorang yang berjuang tertawan oleh musuh, puluhan tahun dibuang, tidak boleh kembali ke kampung halaman. Masa di saat Indonesia merdeka mungkin saya sodorkan suatu pemikiran dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, kita kembalikan beliau ke kampung halamannya sendiri. Saudara-saudara sekalian, wali kota, bupati ya, adalah ujung tombak dari pembangunan bangsa. Saudara-saudara adalah eksekutif yang harus implementasi pembangunan bangsa. Berarti nation building itu adalah tanggung jawab saudara-saudara sebagai ujung tombak eksekutif. Presiden dibantu menteri-menteri, gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Betapa bagusnya rencana yang dibuat di pusat, kalau implementasinya tidak bagus, pembangunan bangsa akan terhambat. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa bangsa kita ini saat ini berada di suatu persimpangan jalan. Berada dalam suatu persimpangan jalan. Kita patut bersyukur bahwa bangsa kita telah mengalami proses sejarah yang penuh cobaan dan tantangan. Saudara-saudara, kita harus sadar dan kita harus mengerti bahwa bangsa ini demikian besarnya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dari segi jumlah penduduk, ya, keempat terbesar di dunia. Tapi dari segi luas wilayah, kita juga negara yang sangat besar. Sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 negara. Kita satu negara.
Kita bisa bayangkan Eropa punya 27 kepala negara, 27 kepala pemerintah, 27 parlemen, 27 tentara, 27 sistem politik. Kita satu. Dan kita juga harus paham dan mengerti bahwa kita adalah negara yang sangat kaya. Dari semua lembaga dunia yang meneliti sumber alam mengatakan bahwa kita negara ke-6 terkaya di dunia dari segi sumber alam. Kita. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat optimis ya. Sedikit gembira tepuk tangan. Tapi ada tapinya. Negara yang besar, negara yang kaya selalu mengundang kekuatan lain, bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita. Ini mungkin tidak enak, tapi ini kenyataan. Ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke kita. Bukan kita ke mereka. Spanyol ke sini, Portugal ke sini, Belanda ke sini. Belanda ke sini nggak mau pulang. Prancis ke sini. Ya. Inggris, Jepang, Mongol, semua ke sini ratusan tahun. They come here, we did not go there. Artinya apa? Dari sejak dulu banyak pihak, banyak negara, banyak kekuatan sudah tahu Kepulauan Nusantara ini sangat-sangat kaya. Dulu tahun 1600-an mereka ke sini karena mereka butuh rempah-rempah. Dulu tidak ada kulkas. Jadi rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Dan makanan yang bisa diawetkan menentukan untuk kekuatan perang. Kapal-kapal layar butuh makanan yang diawetkan. Jadi siapa yang punya rempah-rempah dia menjadi super power. Karena angkatan lautnya bisa bertahan 2-3 minggu. Bahkan bisa 1-2 bulan. Demikian Belanda super power. Inggris super power. Prancis super power. Spanyol super power. Portugal super power. Mereka menguasai sumber alam. Spanyol kuasai perak dan emas dari Amerika Latin, super power. Ini sejarah peradaban manusia. Jadi saudara-saudara, para pemimpin rakyat, para kepala negara, para kepala kota, Anda harus paham bahwa negara kita demikian kayanya, dan karena kaya kita selalu harus siap diganggu. Sebagai contoh, Presiden kita, Presiden Joko Widodo, bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Beliau bertekad dan beliau melaksanakan program hilirisasi. Artinya bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri. Karena dengan bahan-bahan itu diolah, nilai tambah kita yang kita terima bisa naik puluhan kali. Bahkan ada yang ratusan kali. Saudara-saudara,
contoh. Boksit bahan untuk alumina. Alumina bahan untuk aluminium. Aluminium bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, komputer, videotron, televisi. Selama ini kita mengizinkan ekspor boksit gelondongan, dan kita beli mobil dari luar, beli motor dari luar, beli komputer dari luar. Demikian juga nikel. Nikel sama. Selama puluhan tahun bahkan kita izinkan nikel dijual dalam bentuk mentah. Sekarang kita mengatakan no, kita harus olah di sini. Saudara-saudara, dalam 1 tahun begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, dalam 1 tahun dari tahun 2021 sampai 2022, penerimaan negara, penerimaan bangsa Indonesia dari nikel naik 20 kali. 20 kali lebih. Bayangkan. Jadi saudara-saudara, kenapa saya singgung ini semua? Saya mulai dari makro, karena memang saudara berkepentingan, saudara mau dengar kepentingan kota. Tapi kalau saudara bertanya, bagaimana program ini, program itu yang berurusan langsung di tanggung jawab saudara-saudara, tentunya ujung-ujungnya kita harus bicara kemampuan uang. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita. Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Semua kekayaan kita olah di dalam negeri. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kekayaan kita naik berpuluh kali lipat. Di hadapan saudara ada slide, Anda bisa lihat nikel naiknya berapa kali, boksit, tembaga kalau kita olah, timah kalau kita olah, ya. Bahkan ikan pun kalau kita olah di sini, udang pun naiknya puluhan kali. Sawit kalau diolah turunannya adalah berapa puluh? Kalau tidak salah 59. Salah satu margarin bahan untuk mentega, naiknya 79 kali. Kelapa ada di seluruh Nusantara. Tapi kalau kita olah menjadi minyak kelapa MCT, nilai tambahnya 18 kali. Jadi saudara-saudara, inilah dengan penerimaan negara, dengan kekayaan negara meningkat drastis, kita bisa atasi masalah-masalah yang ada di kota dan kabupaten. Masalah-masalah yang kalian merasakan perlu bantuan. Bagaimana menghadapi pendidikan, guru honorer, bagaimana hadapi pelayanan kesehatan, bagaimana menghilangkan stunting. Yang dikatakan Presiden, menghilangkan stunting bukan dengan ceramah. Menghilangkan stunting bukan dengan wejangan. Menghilangkan stunting harus kita hidupkan. Posyandu atau sejenis itu
Harus dicatat bayi-bayi yang di bawah timbangan normal, ibu-ibu yang kurang, itu harus segera kita kasih susu, kita kasih makanan dan sebagainya. Untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan dilaksanakan per 5 tahun, bukan dilaksanakan per 10 tahun. Nation building adalah per generasi. Saudara-saudara, ya, resminya kita merdeka 17 Agustus 45, resminya. Tapi waktu 45 sesungguhnya kita belum berdaulat. Kita menyatakan merdeka, tapi kita perang. Kita perang. Jadi tidak ada pembangunan, yang ada perang. Kita menerima kedaulatan tahun 50, persisnya 31 Desember tahun 49, dan setelah itu kita tidak diberi kesempatan pembangunan. Ada NII, sebelum kita merdeka sudah ada pemberontakan, Madiun, NII, APRA, coba lihat dengan seksama tanggal-tanggal itu. Terus kita dihadapi persoalan-persoalan. Perang saudara, PRRI Permesta, PGRS PKU, G30. Jadi intinya saudara-saudara, kalau kita jujur, kita mungkin pembangunan baru tahun 70-an. Alhamdulillah kita sampai di sini. Dan yang saya ingin ingatkan seluruh unsur masyarakat dan unsur pimpinan, saudara-saudara, kita harus waspada. Kita jangan terlalu naif. Kita bangsa yang terlalu lugu dan terlalu baik. Kita ramah. Masalahnya bangsa-bangsa lain belum tentu seramah kita. Bangsa-bangsa lain akan memikirkan kepentingan mereka sendiri. Nyatanya ribuan kapal asing mengambil ikan kita di laut kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, ini kenyataan. Saya ketemu Menteri KKP kemarin kalau tidak salah. Dia mengatakan dia mau berkunjung ke suatu negara. Saya nggak sebut negara mana, nggak enak, ya kan? Nanti hubungan diplomasi kita nggak benar. Dia mau berkunjung ke Menteri Perikanan negara itu, memberi syarat kepada Menteri KKP kita. Boleh Anda berkunjung ke saya, tapi saya minta dulu kau larang nelayan-nelayan Indonesia untuk terlalu banyak ambil ikan tuna di Indonesia. Kan aneh. Laut Indonesia, nelayan Indonesia, tunanya ada di Indonesia, harus kita kurangi nelayan kita untuk ambil ikan. Alasannya kalau ikan terlalu banyak diambil di Indonesia, dia nggak kebagian ikan. Akhirnya Menteri KKP bilang ke saya, Menhan, saya nggak jadi berangkat. Sudah nggak jadi berangkat. Untuk ketemu saja kok kasih syarat. Saudara-saudara, ini adalah kenyataan.
Sekarang ini persaingannya persaingan keras. Persaingan adalah persaingan ekonomi. Inilah yang saya mengerti, saudara, undang saya di sini ingin mendengar apa gagasan Pak Prabowo yang akan berurusan dengan pembangunan kota. Ya. Saya berpendekatan bahwa desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi ini tidak dapat dikotak-kotakan. Satu kesatuan. Kalau di desa ada tenaga kerja yang tidak dapat pekerjaan, dia akan lari ke kota. Kalau di kota tidak ada pekerjaan, dia akan lari ke ibu kota provinsi. Saudara-saudara, jadi pendekatan kita harus integral, komprehensif, dan lihat sumber masalahnya. Sumber masalahnya kita sudah mengerti. Kita perlu meningkatkan penghasilan kita supaya gaji-gaji bisa naik, supaya banyak lapangan kerja, saudara-saudara, dan hanya supaya pendidikan harus berhasil. Kita sekarang kurang dokter spesialis. Saudara wali kota, saya kira saudara mengerti di kota kalian berapa spesialis jantung bisa pasang kateter, bisa pasang stent. Berapa ahli onkologi, ahli kanker yang bisa obati leukemia, yang berapa alat-alat yang bisa dioperasikan di kota kalian dan sebagainya. Saudara yang lebih tahu. Pendidikan harus kita tingkatkan. Semua, dan ini semua perlu investasi yang besar. Jadi saudara-saudara, strategi yang sudah dilaksanakan kuncinya ada hilirisasi. Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa, diadu ke WTO, diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. Supaya wali kota bisa dapat retribusi. Supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian. Sampai menteri-menteri kita harus ke sana. Pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Menurut saya kuncinya itu, saudara sebagai pemimpin terdepan, saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan, saudara sangat berperan untuk memelihara momentum nation building kita. Saya bisa lebih rinci bicara ini, tapi secara garis besar itu yang saya ingin sampaikan. Strategi pembangunan kita sudah benar,
hilirisasi di semua bidang sangat penting, dan itu kuncinya bahwa banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat, dan lembaga pengkajian mengatakan bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10, dan insya Allah 2045 di zaman tadi generasi Z muncul, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi ke-5 di dunia atau ke-4. Tapi kembali ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama? That is the question. Saya pernah baca kajian-kajian mereka. Can the elite of Indonesia work together? Kalau kita bisa kerjasama, insya Allah kita akan sangat berhasil dan kita akan jadi negara maju. Kita tidak mau jadi negara rakyat kita hanya menerima UMR, kita mau dan kita mampu menjadi negara berpenghasilan memadai. Saya kira itu saudara-saudara. Kita bersyukur kita berhasil mengatasi berbagai krisis yang sangat berat. Kita selalu kalau terjadi dan kita sudah berhasil, kita lupa kesulitan kita. Waktu COVID mulai datang ke Indonesia, marilah kita ingat, belum ada vaksin, kita tidak tahu virus apa, kita takut. Banyak yang takut keluar dari rumah. Kita cuci tangan setiap 5 menit, pakai masker, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita diramalkan bahwa Indonesia akan kolaps. Muncul di CNN, muncul di mana-mana. The Indonesian health system on the verge of collapse. Alhamdulillah kita buktikan kita tidak kolaps. Kesehatan kita lumayan, pengorbanan dokter-dokter banyak, perawat-perawat banyak berkorban. Tapi kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara lain. Dan itu adalah karena keberhasilan kepemimpinan pemerintah kita yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan adanya kerjasama elit. Pada saat itu kita tidak memandang partai apa, kita tidak memandang suku apa, kita tidak memandang agama apa, kita tidak memandang ras apa. Kita bersama-sama telah mengatasi krisis itu. Dan sekarang saya kira kuncinya adalah demikian. Saya sangat optimis, karena itu saya juga dalam politik saya ingin menjalankan politik kerukunan, politik kebersamaan, politik kesejukan. Saya menjadi semakin yakin gaya demokrasi kita, gaya kepemimpinan politik kita harus kepemimpinan politik yang sejuk, yang bersahabat, yang santun dan yang sopan dan yang mengajak kebersamaan. Saya kira ini sangat penting. Ini berbeda dengan tradisi demokrasi di negara-negara lain. Di negara lain kadang-kadang kita lihat debat-debat itu saling caci maki, saling kejar mengejar, saling ini menurut saya kurang tepat untuk tradisi bangsa Indonesia. Dan saya kira kita sudah buktikan sekarang Indonesia jadi panutan di mana-mana.
Saya keliling kemana-mana, mereka selalu sekarang mulai melihat ke Indonesia. Bahkan saya laporkan ke Bapak Presiden, saya ketemu beberapa pimpinan negara-negara Afrika, mereka sekarang minta dilatih di bidang pertahanan oleh tentara kita. Mereka minta mengirim perwira-perwira untuk dilatih di Indonesia. Demikian kita sekarang sudah menjadi panutan. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan secara garis besar. We are on the right track. Kita bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa, kita diberi kekayaan demikian. Sekarang tergantung kita, tergantung pemimpin-pemimpin. Bisakah kita kelola dengan baik? Bisakah kita menjaga kekayaan itu? Bisakah kita menyampaikan roda pemerintahan yang bersih, yang efisien, supaya kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan sekarang memang benar, kita sekarang harapannya adalah di anak-anak muda kita, di Gen Z. Kita harapan kepada mereka. Kalau kita banyak kekurangan, kita berharap dari mereka akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari kita, lebih pintar dari kita, menguasai teknologi. Jangan mau dibohongi terus oleh bangsa-bangsa asing. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa asing, tidak. Kita harus belajar dari yang kuat. Tapi jangan mau dibohongi terus, ya. Jangan mau dibohongi terus, saudara-saudara. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, saya banyak sekali slide. Ini ada slide, ada 33 slide. Tapi saya dibatasi oleh tuan rumah Pak Prabowo hanya 30 menit. Ini udah lewat belum 30 menit? Jadi kalau di sini saya harus patuh, ya kan? Karena saya ini sudah purnawirawan. Kalau dulu Pak Bima takut sama saya, sekarang saya takut sama Pak Bima. Dia ketua Apexi, bayangkan. Saudara-saudara sekalian, saya hanya titip satu, ya. Saya mau titip sama para wali kota, para bupati dan para gubernur. Saya titip, saudara-saudara, saya lihat kota-kota kita harusnya lebih cantik lagi, lebih indah lagi. Yang saya perhatikan terlalu banyak iklan-iklan, terus terang saja. Dan juga anak-anak kita banyak nakal-nakal. Dia suka pakai pilox, iya kan? Dia coret-coret itu di jalan-jalan protokol yang bagus-bagus dicoret-coret. Saudara-saudara, kita perlu pariwisata, kita perlu devisa. Nah, saya titip lah, para wali kota harusnya dulu kalau tidak salah ada kejuaraan apa ya, Adipura atau sebagainya ya. Mana kota yang paling bersih, paling indah gitu. Ini agak mengganggu, karena saya sekarang kan saya jadi warga Bogor, Pak. Hanya kabupaten, bukan di kota. Tapi kan saya liwat tempat Bapak tiap hari. Itu aja yang saya titip. Bagaimana kita yakinkan anak-anak kita, ya sudah ada. Masa keluarin uang beli pilox, coret-coret ya kan. Kita kalau bisa kita bersihkan, kita bikin indah kota-kota kita supaya pariwisata naik. Yang saya lihat Malaysia, negara yang jauh lebih kecil dari kita, kalau tidak salah Malaysia itu mungkin 40 juta jumlah penduduknya, kita 8 kali dia. Malaysia itu penghasilan pertama bukan kelapa sawit, penghasilan pertama elektronik, kedua pariwisata. Jadi pariwisata dia itu
1 tahun itu 6 miliar dolar. Sama dengan kita. Padahal kita negara yang 8 kali lebih besar dari dia jumlah penduduknya. Thailand luar biasa. Penghasilan dia pada puncaknya sebelum Covid 20 miliar dolar. 20 miliar dolar, kita hanya sekitar 6 miliar. Padahal dia negara yang mungkin sepertiga kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Dan marilah kita bersatu, marilah kita rukun, mari kita maju bersama. Partai apapun, marilah kita utamakan kepentingan bangsa dan rakyat kita dan anak-anak muda kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu, kita diberikan konteks yang lebih luas, tidak saja nasional, regional, tapi juga global. Memang jam terbang dan pengalaman berbicara dari Bapak Prabowo. Jam terbang itulah saya kira yang membuat Pak Prabowo tadi tenang, walaupun kita semua tegang karena mati lampu. Mohon maaf Bapak tadi sempat mati lampu. Dan izin kami pada kesempatan kali ini juga ingin sekali menampilkan video profil dari Bapak Prabowo. Gak usah lah. Udah kenal saya belum? Karena walaupun tingkat awareness Bapak paling tinggi dibanding yang lain, tapi selalu senang melihat profil-profil yang bagus dengan jam terbang yang panjang Bapak. Izin. Sebelum kita sama-sama mendengar 2 pertanyaan dari para wali kota. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Beliau merupakan anak ketiga dan putra pertama dari pasangan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Sumitro. Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1974. Selepas lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974, mengawali karirnya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan II, beliau menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat itu, yakni memimpin operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Legend Purnawirawan Prabowo Subianto melukis segudang prestasi dan pengalaman bertugas di dunia militer dengan berbagai pengorbanan yang telah diberikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Karirnya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto diangkat sebagai Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Saat menjabat, beliau memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Tepat pada tanggal 20 Maret 1998, Legend TNI Purnawirawan Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Pada tanggal 20 Oktober 2019, Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024.
Selaku Menteri Pertahanan, Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto membuat terobosan baru untuk memperkuat pertahanan militer Republik Indonesia dengan membentuk dan melatih komponen cadangan, melanjutkan pengembangan pesawat tempur Korea Indonesia KFX-IFX KF-21 Burumai, merencanakan anggaran dan belanja pertahanan 25 tahun, memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan Republik Indonesia, mengembangkan Universitas Pertahanan di perbatasan Timor Leste. Tak hanya itu, Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok intelektual melalui 12 buku yang ditulisnya. Salah satu diantaranya adalah Komando Mengabdi Kepada Negara dan Bangsa, Military Leadership Volume 1 dan 2, dan yang terbaru adalah Paradoks Indonesia dan Solusinya. Dalam karyanya, Legend Purnawirawan Prabowo Subianto selalu menyampaikan bahwa pejabat itu tidak otomatis menjadi pemimpin. Seseorang yang disebut pemimpin harus memberikan contoh, memberikan manfaat bagi pengikutnya dan mampu melakukan apa yang diajarkannya. Berhati-hati dalam bertutur kata, menepati janji dan memiliki kemampuan dalam bidang yang ditanganinya. Pemimpin bagaikan samudra, semua kotoran dari bumi dibuang ke samudra, tetapi samudra selalu mengeluarkan yang bersih ke permukaan. Kita boleh dihina, kita boleh dikhianati, tapi kita keluarkan hanya yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan khusus untuk pemimpin militer, ia harus memikirkan yang terbaik untuk anak buah dan kesatuannya, termasuk berguna dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Prabowo Subianto, salah satu kesatria terbaik bangsa. Bapak Prabowo, Apeksi terdiri dari 6 komisariat, Pak. Izinkan kami memberikan kesempatan kepada 2 komisariat yang akan menyampaikan gagasan, titipan pertanyaan kepada Bapak. Untuk kesempatan yang pertama, kami mengundang Ketua Komisariat Apeksi Wilayah 1. Ini wali kota yang lorengnya terbanyak di dunia, Wali Kota Medan, Bang Bobi Nasution. Terima kasih Ketua. Yang sama kita hormati, kita banggakan Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin Bapak, kami bertanya dari Komwil 1, terdiri dari 24 kota Pak di Sumatera. Kami ingin bertanya Pak, mungkin mudah-mudahan mewakili seluruh Komwil dan seluruh wali kota di Indonesia. Tadi Bapak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi, tentunya ini sangat berkaitan juga dengan investasi. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira Pak Menhan, kebijakan tentang bisnis, tentang UMKM, tentunya hari ini sudah dimulai, tadi Bapak Prabowo menyampaikan, namun kami rasa belum menyeluruh sampai dengan tingkat pendidikan dan yang lainnya. Kira-kira Pak Menhan nanti kebijakan apa yang akan dibuat agar dunia bisnis, dunia industri di Indonesia ini bisa seluruh aspek menyentuhnya Pak. Mungkin ini, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita harus memberi suatu kemampuan untuk seluruh rakyat kita, terutama mereka yang paling lemah, mereka yang paling di lapisan terbawah, supaya bisa mendapat kesempatan untuk keluar dari perangkap kemiskinan.
Jadi benar sekali, salah satu adalah melalui UMKM. Kita harus berdayakan UMKM lebih baik. Nah, untuk itu selain sekarang yang sudah kita alami, ya, pemerintah kita sekarang dengan bantuan langsung, ya kan, langsung ke sasaran, ini harus dipertahankan, dan kalau perlu diperketat, di targetingnya harus benar. Mereka yang perlu harus segera kita yakini sampai, ya kan, bantuan langsung, kredit ringan, kredit microfinance. Kemudian kita juga harus meneruskan program-program pemberdayaan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, kita harus tentunya harus mengintensifkan pendidikan di tingkat paling depan, yaitu di katakanlah taman kanak-kanak, istilahnya sekarang mungkin usia dini, ya, PAUD, dan SD, kemudian di sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah vokasi. Ini harus kita intensifkan. Kita harus berdayakan BLK kita. Saya dapat laporan, apakah benar atau tidak, saya ingin cek lagi. Ada beberapa BLK yang kurang dimanfaatkan. Ada berbagai BLK yang kosong, tidak dimanfaatkan. Coba para wali kota mengecek, ya, apa benar atau tidak laporan ini. Ini salah satu yang harus kita tingkatkan. Kemudian affirmative action, kebijakan yang berpihak kepada kaum yang lemah, yang dari daerah terpencil, dari pulau terluar, dari suku-suku yang masih jauh dari pusat pembangunan, di Papua, mungkin di kepulauan-kepulauan. Ini harus ada affirmative action, ada kebijakan-kebijakan yang berpihak. Ya, kita harus tambah beasiswa kepada mereka. Ternyata kita dapat masukan juga bahwa begitu banyak beasiswa yang ada di pemerintah sekarang yang kurang diisi, kurang dimanfaatkan. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Mungkin inilah para wali kota bisa scouting di kota masing-masing, para bupati, para camat, cari anak-anak dari manapun, terutama dari kelompok yang paling bawah, untuk bisa dia sekolah dengan baik setinggi-tingginya. Saya mau kasih contoh. Ini yang saya cukup bangga. Begitu saya jadi Menteri Pertahanan, saya analisa masalah, ya, yang dibutuhkan sekarang adalah banyak sekali insinyur teknik, dokter, ahli fisika, kimia, biologi. Dan waktu itu saya bersama Wakil Menteri waktu itu Pak Trenggono dan Menteri Kesehatan waktu itu, ya, kita menganalisa dan kita mengatakan, oke, Universitas Pertahanan yang ada di bawah saya bikin program S1, dan S1 ini adalah biaya siswa penuh, dan saya bilang kita rekrut dengan standar yang sangat tinggi. Saya pakai standar dari Harvard University, ya, matematik 9, fisika 9, IQ 120, dan kita buka pendaftaran dan tidak ada surat-surat rekomendasi, tidak ada.
Mau anaknya siapa tidak berlaku. Yang jelas lulus standar masuk. Apa yang terjadi? Saya bangga. Suatu saat saya cek, saya lihat seorang mahasiswi. Saya tanya, kamu berasal dari mana? Berasal dari Medan. Kamu sekolahnya apa? Sekolahnya dari pesantren. Bayangkan, sekolah dari pesantren, matematiknya 9, fisikanya 9, IQ-nya 120. Bapakmu kerja apa? Bapak saya di pasar, Pak, jualan bakso. Ibu kamu? Ibu saya juga di pasar, Pak, jualan cendol. Anak penjual bakso dan penjual cendol lulus Universitas Pertahanan dengan tidak ada koneksi, tidak pakai uang, masuk ke bidang teknik sipil. Berapa minggu kemudian saya cek lagi, ketemu lagi, mahasiswi lagi, saya ketemu, saya tanya, waktu itu masih zaman COVID, kamu dari mana? Saya dari Batam, Pak. Pakai masker. Kamu belajar apa? Teknik listrik. Oke. Bapakmu apa kerjanya? Guru. Oh, guru. Bukan, Pak, bukan. Guru. Karena pakai masker. Dia buka maskernya, dia bilang, bukan. Buruh. Bukan yang ini nggak usah dipasang. Ini udah kan ini. Mana nih slide? Ini saya cerita kasus lain. Ini anaknya buruh. Bisa bayangkan nggak? Buruh harian, anaknya teknik listrik. Saya bilang, yang pahlawan itu bapakmu. Kamu harus sungkem ke bapakmu. Bapak ibumu pahlawan. Kita bisa bayangkan nggak? Anak seorang tukang cendol, anak seorang buruh pelabuhan, anaknya teknik listrik. Ini Pak Bobi yang harus kita perbanyak, Jadi saya apa yang saya bisa lakukan di bidang saya lakukan. Ya, saya lakukan. Universitas Pertahanan saya juga akan buka SMA Taruna Nusantara. Sekarang sudah ada 1 kampus. Rencana kita akan tambah menjadi 7 kampus. 1 kalau bisa 2 di Sumatera, 1 di Sulawesi Selatan, 1 di NTB, 1 di Jawa Barat, 1 di Jawa Timur. Tapi insya Allah nanti kita harus lakukan di semua provinsi kita. Sekolah-sekolah unggulan yang bisa memberi kesempatan kepada anak-anaknya orang yang saat ini berada di posisi yang lemah. Dalam arti, dari situlah kita akan timbulkan kebangkitan bangsa ini. Dan yang selanjutnya adalah kembali dengan hilirisasi, dengan semua kekayaan kita, semua tambang mineral kita yang ada puluhan, semua komoditas kita, karet, kelapa sawit, coklat, kopi, ya, semuanya pengolahannya di Indonesia. Bayangkan pabrik-pabrik yang akan menjamur, bayangkan insinyur-insinyur yang kita perlu, bayangkan tenaga-tenaga kerja yang kita perlukan, saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira demikian, ya, affirmative action, kebijakan, pendidikan, ya, targeting, dan ini semua nanti akan menjadi semacam, bisa dikatakan semacam efek menjalar. Begini di sini kita lakukan apa itu affirmative action, ya, keberpihakan, kita kasih input, tapi efeknya berlapis-lapis.
Jadi dari bawah, dari horizontal dan dari atas. Dari atas, dari presiden, hilirisasi, ya kan? Kemudian pengarahan, targeting. Jadi saudara-saudara, kita akan hitung nanti bagaimana kita mengatur dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu jawaban saya, Pak Bobi. Dan ya, kalau saya optimis, kita akan mampu untuk berbuat. Dasarnya sudah ada, strateginya sudah benar, tinggal kita teruskan untuk tingkatkan lagi menuju kepada cita-cita kita. 2045 Indonesia benar-benar negara kuat, adil dan makmur, saudara-saudara. Izin Pak Menteri, pertanyaan terakhir dari Komil 6, Bapak Kapten Ali Ibrahim. Ini terakhir ya? Terakhir Pak. Alhamdulillah. Kami semua mayor Pak, tapi beliau khusus satu-satunya Kapten. Izin Pak Jenderal, saya Kapten Laut, jadi nggak naik mayor, nggak naik letnan, tetap kapten terus. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Maaf, Bapak dari wali kota mana Pak? Tidore. Okay. Saya Tidore Kepulauan Maluku Utara. Ya. Selaku wali kota dan juga sebagai ketua Kompreh 6, wilayahnya cukup jauh, cukup panjang geografinya dari Sulawesi sampai ke Papua. Itu 17 wali kota, anggotanya semua 17. Pertanyaannya pendek atau kami titipkan pertanyaan ini. Insya Allah ke depan kalau Bapak terpanggil sebagai presiden, kami sebagai bagian daripada Indonesia, kami titip. Pertama, bagaimana pembangunan Indonesia Timur. Yang kedua, perencanaan pembangunan kelautan Indonesia Timur. Karena kami adalah daerah kepulauan. Kami sangat mendukung sekali apa yang Bapak sampaikan, terutama para nelayan. Dari luar banyak sekali pencurian ikan di perairan kami, terutama di atas Pulau Murtai. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Dari Indonesia Timur, saudara-saudara, saya kebetulan memang saya ini setengah orang Indonesia Timur. Karena ibu saya orang Sulawesi juga. Jadi kalau bisa dikatakan saya ini orang Orba dan Orla sekaligus. Karena ibu saya dari Langowan, Sulawesi Utara, jadi saya orang Langowan. Bapak saya dari Banyumas, Jawa Tengah, jadi saya Orba. Jadi saya Orla, Orba sekaligus. Saudara-saudara, baru kemarin saya diskusi sama Menteri KKP, kita memang masa depan bangsa Indonesia itu sangat besar nanti dari Indonesia Timur. Jadi kita sekarang harus benar-benar punya strategi khusus dan sudah kita rintis sekarang strategi khusus untuk Indonesia Timur ya. Saya kira pemerintah Presiden Jokowi ya 2 periode fokusnya luar biasa di Indonesia Timur. Yang saya tahu beliau berkunjung saja ke Papua sampai hari ini sudah 17 kali. Beliau berkunjung ke Papua 17 kali. Maaf, bisa dihitung nanti. Mungkin belum ada presiden yang sebanyak itu berkunjung. Dan Anda bisa hitung ya, investasi kita di Papua, kemudian peningkatan
ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Papua itu sudah seberapa. Tapi benar, kita masih banyak kecolongan. Ya. Kita kalau tidak salah punya kebutuhan kapal ikan yang berkisar antara 150-300 gross ton. Kita punya kebutuhan 40.000 kapal. Kebutuhan kita. Ini sesuatu pikiran. Jadi kita perlu sekarang konsentrasi. Pemerintah di bawah Pak Jokowi sudah membuat konektivitas. Konektivitas sekarang. Pelabuhan, kereta api, jalan raya, dan sebagainya. Sekarang kita harus isi supaya konektivitas itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kemudian selain tadi kekayaan ikan tangkap, kita juga banyak sumber alam di laut yang belum kita gali. Contoh, juga kita sekarang bisa melakukan budidaya ikan, budidaya lobster, budidaya udang, budidaya rumput laut. Dan ini semua menghasilkan uang puluhan triliun tiap tahun. Sebagai contoh, budidaya udang 60 hektar budidaya udang itu investasinya 3 miliar per hektar. Jadi 180 miliar investasi proyek untuk budidaya udang. Revenue penerimaannya itu kurang lebih 140 M satu tahun. Berarti 2 tahun investasi sudah kembali. Anda bayangkan kalau itu 60 hektar kali 100. Berarti 140 M kali 100 penghasilannya. Dan saudara-saudara, ternyata kita punya pantai kedua atau ketiga terpanjang di dunia. Kalau tidak salah hitungannya, tolong dicek kembali, sekitar 30 juta hektar. Bayangkan kekayaan kita hanya dari budidaya udang, lobster, kepiting. Rumput laut sekarang bisa jadi bahan untuk pupuk. Padahal rakyat kita sekarang butuh pupuk. Jadi saya sangat optimis sekarang kita perlu mengerahkan. Kita harus cari anak-anak Indonesia yang pinter-pinter. Kumpulkan, beri tugas, beri fasilitas, suruh dia hasilkan inovasi, penemuan-penemuan, prosedur-prosedur baru, teknologi baru, teknik baru. Saudara-saudara, ini masa yang sangat menjanjikan. Saudara-saudara, menjanjikan. Masa depan kita exciting, menarik. Apalagi kita waspada, kita pintar. Kita sudah pintar sekarang saya kira. Kita sudah nggak mau dibohongi lagi, iya kan? Kita tidak mau. Dan kalau terus mereka mau ambil kekayaan kita dalam bentuk bentah, ya kita harus ambil sikap. Tapi nggak usah khawatir, kita negara besar, 300 juta, satu negara kita sama dengan Eropa Barat. Kalau mereka nggak mau beli barang kita bilang alhamdulillah, terima kasih. Ente tidak mau ambil kelapa sawit kita, terima kasih. Kelapa sawit nanti kita olah untuk rakyat kita sendiri, saudara sekalian. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, saudara-saudara. Kita negara besar, pasar kita besar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Bapak izin, Ya. kami telah melakukan banyak diskusi, ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran dari 6 komisariat sebagai bahan
yang bisa diartikulasikan Bapak dalam berbagai kesempatan. Ini hasil pemikiran seluruh teman-teman wali kota. Rekomendasi dari Rakernas sudah diberikan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Karena tentu saja ada kenang-kenangan yang sudah disiapkan oleh Apexi dan juga Wali Kota Makassar. Ini adalah sebuah cenderamata yang nantinya menjadi momen bersejarah juga untuk kita semua. Dan kali ini plakat akan diberikan oleh Wali Kota Makassar dan juga Ketua Dewan Pengurus Apexi kepada narasumber di diskusi panel kita yang ketiga, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Gayung bersambut sepertinya karena Bapak narasumber, Pak Prabowo juga menyiapkan ada sebuah cenderamata yang akan diberikan untuk Apexi dan juga untuk Wali Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi Pak Prabowo, kami persilahkan. Berkenan, Pak Prabowo, mohon berkenan untuk kita bisa berfoto bersama dengan seluruh wali kota se-Indonesia, anggota Apexi. Kami persilakan kepada seluruh anggota Apexi, yaitu wali kota se-Indonesia, untuk dapat bergabung naik ke atas panggung dan berfoto bersama dengan narasumber diskusi panel kita yang ketiga. Saya informasikan,
Ini merupakan sesi pertama untuk foto kita bersama Wali Kota. Saya akan pandu nanti untuk kita bersama-sama memberikan kepalan tangan kanan kita. Masih dinantikan untuk seluruh Wali Kota anggota APEXI. Oke, kita semua bisa melihat ke arah tengah terlebih dahulu karena ada kamera drone juga yang akan mengambil. Tapi di pose pertama ini kita cukup lihat ke area tengah terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Kita kepalkan tangan kita. APEXI sinergi. APEXI sinergi. APEXI sinergi. Jika berkenan kami mohon bisa foto selfie juga Pak Prabowo. Karena kita sudah siapkan juga ada satu kamera yang nantinya akan mengambil dari sisi drone dan juga kamera untuk selfie. Cukup Ibu, terima kasih. Luar biasa kita hari ini mendapatkan momen yang sangat bersejarah. Bagaimana di dalam rangkaian Rakernas ke-16 APEXI 2023. Dan inilah kesempatan kita untuk bisa foto bersama dengan Bapak Prabowo, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan ini tentu saja kamera drone kita juga akan terus merekam sisi selfie kita dengan Bapak Prabowo dengan seluruh wali kota se-Indonesia anggota APEXI. Saya ucapkan terima kasih, berikan tepuk tangan yang paling meriah pada narasumber kita hari ini. Diskusi panel ketiga dengan mengusung tema visi kota untuk pemimpin negeri. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto dan juga moderator kita yaitu Ketua Dewan Pengurus APEXI dan Wali Kota Makassar. Kami mohon kepada seluruh wali kota untuk tidak beranjak dari ruangan karena selanjutnya akan ada sidang pleno 3 dan 4 sekaligus penutupan Rakernas ke-16 dan tentu saja di sidang pleno 3 dan 4 ini kita akan menentukan siapa yang akan menjadi tuan rumah di Rakernas 2024. Kami Dia Radisti pamit undur diri. Selanjutnya acara akan kami serahkan kembali kepada dua MC luar biasa kita. Mari kita sambut MC kita berikutnya, Cipta dan Stefani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tentunya untuk seluruh wali kota yang telah hadir mengikuti seluruh sesi dialog kita pada dari pagi sampai sore hari ini untuk tetap berada di ballroom karena kita masih akan melanjutkan sidang pleno 3 dan 4 dan tentunya penutupan Rakernas. Kita sesaat lagi akan mengetahui siapakah yang akan selanjutnya menjadi tuan rumah. Betul sekali. Pastinya juga kita baru saja sama-sama mengikuti diskusi panel yang luar biasa. Ini menjadi momen bersejarah juga untuk Rakernas ke-16 APEXI 2023 karena bisa menghadirkan 3 tokoh calon pemimpin bangsa untuk masa mendatang yang hadir di sini kemudian memaparkan gagasan-gagasan mereka yang visioner untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Dan juga tadi kita sudah melihat antusias dari para wali kota yang juga berkesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada 3 narasumber kita yang luar biasa ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan juga masukan-masukan yang diberikan bisa ditampung oleh 3 tokoh luar biasa kita ini yang juga nantinya pastinya kita harapkan bisa membawa perubahan yang lebih besar lagi untuk Indonesia ke depannya. Betul sekali dan tentunya di sesi akhir setelah kita mengikuti seluruh rangkaian sampai penutupan Rakernas, kita akan ada city tour. Jadi ini untuk seluruh wali kota
kita akan memberikan fasilitas bus, jadi tidak perlu lagi repot-repot nih untuk satu persatu menggunakan mobil pribadi. Jadi kita akan naik bus bersama untuk menuju ke lokasi City Tour. Betul sekali. Selain itu juga nanti untuk para wali kota dan juga jajarannya juga akan bisa menikmati kuliner khas Makassar yang juga sudah disiapkan. Ini adalah bentuk sambutan kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkenan untuk dapat hadir di Kota Makassar sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakernas ke-16 APEXI 2023. Betul sekali, dan tentunya kembali kami mengingatkan kepada seluruh wali kota untuk tidak beranjak, jangan meninggalkan ballroom karena kita akan kembali melanjutkan sidang pleno yang terpending ya. Di sidang pleno 3 dan 4. Lalu kita juga akan mengetahui siapakah yang menjadi tuan rumah dan menutup seluruh rangkaian acara Rakernas 16 APEXI tahun 2023. Dan Stefani, tak berasa juga hari ini adalah hari keempat pelaksanaan dari Rakernas 16 APEXI 2023. Di mana hari ini juga kita akan sama-sama mengikuti sesaat lagi sidang pleno ketiga dan juga sidang pleno keempat. Kemudian juga akan mendengarkan bersama-sama hasil Rakernas ke-16 APEXI 2023 dan juga penentuan tuan rumah untuk Rakernas selanjutnya. Kemudian juga nanti setelah ada City Tour dan kuliner akan ada juga ladies program yang akan diadakan di Benteng Fort Rotterdam. Dan besok hari terakhir di 14 Juli hari Jumat itu juga akan ada agenda berikutnya atau acara berikutnya yaitu Forum Bisnis Makassar Investment Forum 2023 di Hotel Claro. Kemudian juga Indonesia City Expo dan juga Investment Dinner. Luar biasa, ini dari tanggal 10 sampai tanggal 14 betul-betul Makassar menjadi tuan rumah yang memberikan yang terbaik dan memberikan kesan yang terbaik untuk seluruh wali kota yang telah berkunjung di kota Makassar. Ini rangkaian pada hari ini tentunya pagi hari dimulai dengan berolahraga, penanaman pohon, lalu kita finish di Sunset Quay dan kembali mengikuti rangkaian Rakernas pada sore hari ini. Yang pastinya semoga seluruh tamu undangan yang hadir di Rakernas ke-16 APEXI 2023 ini bisa menikmati seluruh jamuan yang sudah diberikan oleh Kota Makassar sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini dan juga bisa menceritakan nanti pada saat balik ke kota masing-masing. Betul. Bahwa Makassar adalah kota kuliner. Kota makan enak ada di Makassar karena makanannya enak-enak semua ya. Betul, kaya akan rempah. Betul sekali. Dan tentunya bukan cuma itu, bisa menikmati kuliner sambil dimanjakan dengan destinasi wisatanya Pantai Losari yang tentunya menjadi salah satu ikon terbaik di Kota Makassar. Betul sekali. Yang pastinya ada banyak sekali dampak positif dari pelaksanaan Rakernas 16 APEXI 2023 ini karena perputaran ekonomi di Kota Makassar juga berjalan dengan sehat dan juga kita harapkan semoga juga ini berkontribusi besar ya terhadap APBD dari Kota Makassar. Dan juga pastinya untuk seluruh pimpinan daerah atau para wali kota atau yang mewakili, kami harap juga untuk tidak meninggalkan tempat. Karena sesaat lagi kita akan melanjutkan lagi rangkaian acara berikutnya. Masih akan ada sidang pleno 3 dan juga sidang pleno 4 yang akan kita adakan. Di mana untuk sidang pleno 3 akan ada penyampaian program kerja APEXI tahun 2024 dan calon tuan rumah Rakernas 2024. Kemudian juga akan ada penyampaian rekomendasi dan nanti akan ditutup di sidang pleno keempat. Kita akan sama-sama melakukan pemilihan calon tuan rumah Rakernas Pertemuan Nasional 2024 nanti. Betul sekali, pada hari ini Cipta saya juga merasa bangga karena kurang lebih ada 50 bahkan sampai ke angka 60. Ini wali kota yang hadir dan menggunakan patondro. Ini adalah salah satu ikon dari Sulawesi Selatan. Jadi petarung-petarung sejati yang lahir dari Sulawesi Selatan pasti selalu menggunakan patondro. Betul sekali, kurang lebih ada 80-an ya, wali kota yang hadir atau yang mewakili di kesempatan ini.
Dan juga sempat disampaikan oleh Bapak Wali Kota kalau 85 wali kota dari seluruh wali kota yang ada di Indonesia juga sebentar lagi akan mengakhiri masa tugasnya. Yang pastinya momen ini adalah momen berkumpul bersama seluruh kepala daerah yang merupakan anggota APEXI, di mana ada banyak sekali pembahasan-pembahasan yang juga penting di dalam rapat kerja nasional ini. Yang pastinya semua usulan-usulan, semua gagasan-gagasan dan ide-ide dari para kepala daerah sudah ditampung dan juga sudah dirumuskan. Kemudian tadi juga kita melihat ya ada beberapa penyerahan-penyerahan kepada 3 narasumber kita. Ini adalah rangkuman dari Rapat Kerja Nasional ke-16 APEXI 2023 ini. Yang pastinya juga mudah-mudahan gagasan-gagasan yang diberikan oleh para kepala daerah ini nanti juga bisa diwujudkan ya oleh ketiga tokoh-tokoh luar biasa tadi. Dan tentu jangan lupa nih, kalau berkunjung ke Kota Makassar atau di Provinsi Sulawesi Selatan, rasanya 4 hari itu sudah sangat cukup untuk bisa makan coto, makan kondro, pisang ijo atau kuliner lainnya yang ada di Kota Makassar. Apalagi tadi di waktu makan siang, saya lihat ada beberapa makanan khas dari Kota Makassar yang disuguhkan langsung. Jadi ketika jadwal dari kegiatan APEXI ini padat, Wali Kota Makassar Bapak Ramdan Pomanto juga tetap menyediakan langsung di sini. Jadi tetap bisa menikmati dalam suasana Rakernas. Baik, kami mengajak kembali untuk seluruh wali kota atau yang mewakili untuk dapat bergabung kembali di area pelaksanaan Rakernas ke-16 APEXI karena kita akan melanjutkan ke rangkaian berikutnya yaitu sidang pleno 3 dan sidang pleno 4. Yang pastinya juga kita akan sama-sama nanti mencari tahu siapakah kira-kira akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Rakernas berikutnya di tahun 2024. Ini berarti satu kebanggaan juga karena dengan adanya APEXI ini bisa memberikan ruang untuk membantu support ekonomi UMKM dari setiap provinsi atau wilayah yang akan menjadi tuan rumah. Ini bisa menjadi tempat untuk setiap wali kota mempromosikan baik bidang seni, bidang UMKM ataupun pariwisata dari tempat yang akan menjadi tuan rumah. Dan juga satu acara yang juga luar biasa yang merupakan rangkaian dari Rakernas ke-16 APEXI 2023 ini yaitu Indonesia City Expo yang diadakan besok di hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di mana nanti juga kita akan bisa melihat produk-produk unggulan yang akan dihadirkan oleh masing-masing kota yang ikut serta dalam Rakernas ini. Kemudian juga kita akan melihat program-program dan juga inovasi dari masing-masing kota yang ikut serta dalam Indonesia City Expo ini. Sehingga juga ini menjadi sebuah acara yang penting sekali. Ya, jadi untuk semua hadirin juga mudah-mudahan bisa menghadiri beberapa rangkaian acara yang juga akan dilaksanakan sebentar dan juga esok hari sebagai hari terakhir dari Rakernas 16 APEXI 2023. Baik Bapak Ibu dan juga para wali kota yang telah hadir yang mungkin ingin ke toilet kami persilahkan. Untuk sebelum itu karena kita akan langsung memulai rangkaian kegiatan selanjutnya. Dan tentunya masih dalam acara Rakernas ke-16 APEXI tahun 2023.
hormat, seluruh anggota APEXI, kita tunggu kira-kira beberapa menit lagi, ketua akan segera ke atas. Kemudian kita akan melakukan pleno, lagi-lagi mungkin sudah tinggal menyimpulkan dan menyepakati saja. Sebetulnya sebagai pimpinan sidang kami bisa saja memulai, tapi untuk lebih afdol, apalagi ini menetapkan tuan rumah, kemudian ada beberapa usulan dari hasil rapat Dewan Pengurus di saat buka puasa bersama yang lalu, itu harus di-share ke Bapak Ibu, sehingga kita perlu melakukannya tetap dalam formalitas pleno 1, 2, dan 3. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita tahu sendiri dengan kondisi yang ada seperti ini, kami berharap kita tetap bisa memenuhi penyelesaian pleno 3 dan 4, kemudian langsung penutupan, dan saya yakin tidak lama, karena itu betul-betul menagih atau memastikan konfirmasi dari para seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, anggota APEXI. Untuk itu, bagi bapak ibu yang kursinya dari kota-kota yang kursi wali kotanya saat ini kosong, kami berharap diisi dulu di bagian depan, kemudian kalau ada pendamping, misalnya Pak Sekda, Pak Asisten 1, Kabak sekalipun yang representasi dari kotanya, silakan duduk di kursi kota masing-masing untuk kemudian kita masuk ke pleno 3 dan 4, dan saya yakin nggak akan lebih dari 12 sampai 15 menit kalau kita semua sepakat dari apa yang sudah dibahas dalam pra-rakernas di beberapa waktu lalu. Sekali lagi kami berharap Bapak Ibu panitia, kemudian juga para LO harap mengontak seluruh kota-kota yang menjadi tanggung jawab masing-masing untuk memastikan kursi hitam terisi, dan berharap juga kursi di belakangnya para pendamping dari seluruh delegasi bisa juga terisi. Walaupun nggak perlu penuh semua, karena tadi itu ada tambahan dari ASN dari Makassar. Jadi sekali lagi kami berharap kursi hitam bisa terisi oleh kota-kota anggota APEXI, siapapun representasinya. Alhamdulillah saya salut dan hormat, terima kasih sekali pada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu wali kota yang hadir, yang masih bertahan dan menunggu ketua ke atas, dan juga Pak Dani, tuan rumah, untuk melanjutkan sesi ini. Walaupun sebetulnya bisa saja kita secara aklamasi, tapi sekali lagi supaya lebih afdol dan lebih baik, tentu formalitas ini kita lakukan. Sekali lagi kepada panitia, saya dari panggung ini mohon izin, mohon maaf bila meminta kesediaannya untuk mengontak masing-masing WA Group, lagi-lagi dihidupkan, WA Group Wali Kota, WA Group Asisten 1, WA Group Sekda mungkin, karena ada beberapa yang Pak Sekda hadir, bahkan mungkin WA Group para Bapeda, karena beberapa juga saya lihat ada Bapeda yang merepresentasi. Sekali lagi sambil menyicipi apa yang ada di sajian di depan, di meja, atau jika memungkinkan langsung kawan-kawan dari konsumsi bisa memastikan para anggota APEXI yang saat ini menunggu sidang pleno 3 dan 4 bisa, mungkin ada air yang perlu ditambahkan, kopi sore yang atau teh sore. Sembilan 99,6 Ras FM Sahabat Ras, kembali lagi bersama kami di pastinya Ras FM Makassar. Di mana Sahabat Ras, kali ini saya kembali terhubung dengan rekan Ruby yang akan memberikan informasi seputar situasi di gedung Upper Hills, di mana Sahabat Ras, gedung Upper Hills merupakan lokasi pelaksanaan APEXI ke-16 di tahun 2023. Baik, kepada rekan Ruby, saya persilahkan untuk memberikan laporannya. Ya baik, terima kasih rekan Risa di studio. Sahabat Ras, masih dari kegiatan Rakernas APEXI yang ke-16, di mana dengan tema Kota Kita Maju Indonesia Kita Kuat.
Ini menjadi salah satu tema yang ada di APEXI 2023. Kita tahu bahwa APEXI berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Dan beberapa saat yang lalu kita baru saja mendengarkan beberapa gagasan yang telah disampaikan oleh Menhan, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, yang begitu memberikan banyak gagasan dan juga pembahasan yang secara meluas ya, terkhusus kepada pertahanan negeri di kita Indonesia ini. Dan dia pun sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh para wali kota se-Indonesia yang berkumpul di Kota Makassar, karena Kota Makassar sendiri menjadi tuan rumah pada kegiatan APEXI yang ke-16 ini. Nah, selain itu juga Prabowo tadi juga sempat menyinggung soal adanya aktivitas yang aktivitas budaya luar ya, yang juga ikut masuk ke wilayah kita, seperti mencoret-coret tembok, melukis-lukis tembok, yang mungkin itu tidak menjadi budaya dari kita sebagai warga Indonesia. Itu menjadi hal yang penting juga dibahas tadi oleh Prabowo Subianto, termasuk juga tidaknya negeri kita itu hanya tidaknya negeri kita selalu menerima tamu, tetapi paling tidak juga harus melihat seperti apa dampak ketika ya tamu-tamu itu datang ke negeri kita sendiri. Dan tentu ya Prabowo juga lebih memberikan penguatan kepada masyarakat, terkhusus juga para tamu yang hadir pada APEXI pada kegiatan APEXI yang 16 di gedung Upper Hills Makassar. Nah, tadi pada saat konferensi pers, Prabowo juga mengapresiasi ya kegiatan APEXI ini, karena berbeda partai, berbeda sudut pandang, berbeda warna, tetapi menjadi satu, seperti Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pengayom dari bangsa Indonesia ini. Nah, sampai saat ini masih saja berlangsung kegiatan APEXI di gedung Upper Hills ya, di mana kita tahu bahwa pleno belum diputuskan di mana kegiatan APEXI tahun depan akan berlangsung, atau provinsi apa yang akan menjadi tuan rumah pada tahun depan. Nah, menariknya APEXI tahun ini di Rakernas APEXI 16 tahun ini itu mengundang beberapa baca pres ya, baca pres yang hadir di kegiatan APEXI ini, dan mereka membahas beberapa gagasan untuk Indonesia ke depannya, karena menjadi kesempatan bagi para baca pres ya yang hadir, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, dan juga Menhan sendiri, dan yang menarik juga tadi pada saat sesi pertama, sesi awal, di mana Bima Arya ya selaku wali kota Bogor ini mempertanyakan terkait dengan sudut pandang Prabowo mengenai Anies Baswedan, yang mana tadi juga Prabowo menyebutkan Anies adalah profesor, sementara untuk Ganjar Pranowo adalah gubernur. Ya, tiga baca pres yang hadir dari masing-masing partai berbeda ini ditanyakan terkait dengan pandangan mereka masing-masing ya. Jadi ini sangat menarik juga dan sedikit membuat riuh di dalam ruang pertemuan di wilayah gedung pertemuan di APEXI pada sejak siang sampai sore menjelang malam ini, rekan Risa. Untuk sementara demikian laporan saya, karena kegiatan APEXI pun juga telah berakhir ya. Kita juga masih menunggu kota mana saja yang akan menjadi tuan rumah pada APEXI di tahun depan untuk APEXI yang ke-16 di tahun 2024. Demikian laporan saya langsung dari gedung Upper Hills, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ruby dan selamat kembali bertugas. Dan sahabat Res, itu dia informasi seputar situasi di gedung Upper Hills saat ini, tepatnya untuk tanggal 13 Juli 2023, yang artinya besok merupakan hari terakhir dari pelaksanaan APEXI di Kota Makassar. Dan sahabat Ras, untuk informasi selanjutnya pastinya masih akan hadir lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini 99,6 Pras FM.
On the Spot Live, Trust FM. Ketua, wakil ketua, dan benda ini nanti bisa juga. Terakhir adalah pembentukan yang tadi disampaikan dalam sambutan oleh ketua, itu adalah hasil rapat Dewan Pengurus untuk membentuk alumni APEXI. Teknisnya bagaimana nanti kita godok dan sampaikan di seluruh kanal-kanal komunikasi WhatsApp Group. Terakhir adalah penentuan tuan rumah. Tradisinya adalah dan biasa diatur adalah harus disepakati di Munaslup, di Rakernas, dan nanti kami akan sampaikan beberapa yang sudah mengusulkan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, mohon atensinya untuk kemudian kita sepakati. Yang pertama, poin pertama, rapat pengurus menyepakati untuk menyelenggarakan Munas luar biasa APEXI yang kita selenggarakan tentu dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan, baik dalam waktu dan anggaran, dan kita akan memilih 1 dari 9 wali kota yang masih memiliki waktu periode kepengurusan yang cukup. Lokasi Munas luar biasa akan diselenggarakan di Bogor pada bulan Desember 2023. Apakah disepakati? Sepakat? Terima kasih. Yang kedua, usulan atau kesepakatan formula kenaikan iuran anggota. Apakah disepakati? Pak Wali Kota Linggau? Setuju? Ya, penyesuaian, ini bahasanya bahasa pemerintah, penyesuaian iuran anggota. Terima kasih. Yang ketiga, ini aspirasi dari kawan-kawan yang ingin ada wadah bagi kita untuk berkumpul, tetap menyumbang gagasan dan membangun silaturahmi. Nama nanti akan diputuskan bersama-sama, tetapi kira-kira perhimpunan, perkumpulan, asosiasi alumni APEXI yang akan dikukuhkan di bulan Desember pada Munaslup. Setuju? Terima kasih. Nah, terakhir Bapak Ibu, tuan rumah Rakernas APEXI 2024 telah masuk satu usulan yang disampaikan secara resmi kepada direktorat. Ada proposalnya, yaitu dari kota Balikpapan. Apakah selain kota Balikpapan, apakah ada kota yang ingin juga mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah? Kami persilahkan kalau ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, izin untuk mengundang wakil dari pemerintah kota Balikpapan. Karena suratnya sudah kita terima, artinya sudah mendapatkan dukungan penuh. Kami sempat berbicara juga dengan Pak Wali Kota yang hari ini pamit karena ada kegiatan lain. Kami persilakan Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua APEXI kita yang kita banggakan dan Sekretaris APEXI dan seluruh Bapak Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang masih bertahan dan seluruh delegasi semuanya dari seluruh kota. Kami tentu saja dari pemerintah Kota Balikpapan sebenarnya juga ingin memberi kesempatan kepada kota yang lain dulu untuk menjadi ketua atau tuan rumah di tahun depan APEXI, karena sebenarnya Balikpapan sudah menjadi tuan rumah Outlook di tahun 2022. Tetapi dari informasi yang ada, belum ada kota lain yang mengajukan secara resmi menjadi tuan rumah. Sehingga kami dengan berbesar hati mengajukan sebagai tuan rumah, dan alhamdulillah kalau didukung semuanya,
insya Allah kami akan siap menjadi tuan rumah tahun depan. Demikian saja mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Kalau untuk daya dukung, insya Allah Balikpapan sudah siap dan sudah beberapa kali berpengalaman sebagai tuan rumah di tingkat nasional dan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, ini usulan dari pemerintah Kota Balikpapan sepertinya sudah menghitung momentum 2024 dan IKN. Ya, jadi sudah lama kita ingin di sana untuk bersama-sama kembali ya. Tahun depan sepertinya ada program yang sangat menarik. Ya. Jadi izinkan saya menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua, apakah usulan dari pemerintah Kota Balikpapan menjadi tuan rumah disetujui? Terima kasih, kita sahkan Balikpapan menjadi tuan rumah Rakernas Apeksi 2024. Demikian pleno 3 Bapak Ibu. Selanjutnya kita sahkan dulu pleno 3. Selanjutnya pleno terakhir ini adalah pengesahan seluruh keputusan sidang pleno 1, 2, dan 3. Karena tidak memungkinkan saya kira secara waktu untuk dibacakan semua dan Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan tayangan yang disampaikan di setiap pleno. Karena itu saya menawarkan apakah kita bisa menyepakati keputusan Rakernas Apeksi sidang pleno 1, 2, 3. Baik, bismillah kita sepakati, kita setujui, kita sahkan. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian Rakernas Apeksi 2023 ini, seluruh sidang pleno. Ya, sudah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan berkas-berkas untuk sidang pleno. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk pimpinan rapat sidang pleno kita, Ketua Dewan Pengurus Apeksi, dan juga Direktur Eksekutif yang telah memimpin rapat sidang pleno yang akhirnya menjadi keputusan tuan rumah, yaitu Balikpapan. Ibu, kita berfoto bersama sekali lagi di penutupan. Izin Pak. Izin Pak. Perwakilan kota, ayo Ibu silakan, gak apa-apa kita foto bersama. Kami persilahkan untuk Kita seluruh tunggu wali ya, kota. kita tunggu biar silakan perwakilan Bapak Ibu wali kota yang ataupun Pak Sekda, Pak Asisten, siapapun perwakilan kota silakan mundur lagi, mundur dikit, mundur lagi supaya kelihatan tulisannya, mundur lagi. Kami persilahkan kepada seluruh wali kota dan juga delegasi yang masih hadir di ballroom untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Baik, ini juga adalah momen penting untuk didokumentasikan. Betul, dan tentunya selamat kepada Balikpapan yang akan menjadi tuan rumah Rakernas ke-17 Apeksi tahun 2024. Dan yang pastinya juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari para kepala daerah, para wali kota atau yang mewakili yang sudah hadir di Kota Makassar sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Ada banyak sekali kesepakatan yang telah kita setujui bersama dan sudah diresmikan juga secara simbolis ketukan palu dari Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Bogor Bapak
Dr. Haji Bima Arya Sugiarto selaku pimpinan sidang, dan juga untuk Kota Balikpapan bersiap-siap untuk menyambut kehadiran para wali kota yang juga nanti akan berkunjung ke Kota Balikpapan sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakernas untuk tahun 2024 nanti. Baik, dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan mewakili pemerintah Kota Makassar dan terkhususnya untuk Wali Kota Makassar mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu, kesempatan dan juga rasa bahagia Bapak Ibu dan juga para wali kota yang telah hadir di Kota Makassar. Semoga pertemuan di Rakernas ke-16 APEXI tahun 2023 yang dimana Kota Makassar menjadi tuan rumah. Mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan dan jika ada kesan-kesan yang mungkin kurang mengenakan di hati, kami mengucapkan mohon maaf sekali lagi dan sampai jumpa di Rakernas Balikpapan tahun 2024. Saya Cipta Perdana dan saya Stefani. Kami pamit undur diri dan terima kasih untuk kehadiran seluruh tamu undangan para hadirin dalam Rakernas ke-16 APEXI 2023 ini. Kami tutup, sampai jumpa dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya untuk para wali kota dan delegasi yang hadir, jangan lupa untuk kita akan city tour. Jadi untuk itu saya kembali mengingatkan kepada seluruh wali kota untuk berkenan menggunakan satu bus. Jadi kita akan menggunakan satu kendaraan. Jadi tidak